juga orang Johor banyak ni ya. Okey. Atira di mana Atira? Negeri Sembilan. Oh ya. Kenapa saya lupa tadi saya dah tanya ya. Melbourne mana kampung mana Melbourne? Keningau, Sabah, Doktor. Oh Sabah. Okey. Sabah. Saya ada student PSM dari Sabah juga. Nurhaninah, tak kenal lah ya. Tahun 4 dia. Angel Patrick? Sabah, Doktor. Oh sama juga Sabah. Nur Amira, Sabah juga. Batu Johor. Banyak Johor, ada 3 orang nih. Suhailin? Saya dari Skudai, Johor, Doktor. Dekat. Skudai mana Skudai tu? Mainlah rumah saya ni. Tampoi, seberang Paradigm tu. Oh, dekat. Saya mati hari ni, dekat aja nih, 5 minit sampai rumah saya. Oh ya ke? Doktor tinggal mana, Doktor? Hah? Doktor tinggal mana? Area mana? Mutiara ni. Oh, Mutiara Rini, dekat-dekat. Dekat, iya. Rini Hills, datanglah rumah nanti. Hari Raya. Raya, Doktor, Raya. Raya datanglah. Okey, Nadira? Saya orang Terengganu, Doktor. Oh, Terengganu. Okey, ya. Jadi saya sebenarnya nak tengok kalian lah. Kerana macam mana 77 orang tak mungkin lah online kan. Nak tengok satu-satu tak boleh. Jadi inilah kesempatan untuk kita boleh bincang lah. Saya tak tahu ni, Dr. Lee dia kan kelasnya besar juga ni. Kita kan ada 2 session ni yang research methodology. Yang ni saya ajar, kemudian satu lagi tu Dr. Lee. Saya tak tahu dia macam mana nak mengajar. Kalau saya lebih suka ya riset metodologi itu sebenarnya tak perlu belajar sebenarnya. Kalian buat riset, ini jalan saja, lama-lama pandai sendiri. Ya kan, macam saya pernah present yang ada baby itu kan, ya manusia itu dia mempunyai capability untuk buat riset sebenarnya. Cuma metode itu, itu sebenarnya metode itu simple aja metodenya. Ya. Jadi oleh karena itu, ya sebenarnya riset metodologi itu nak sharing aja pengalaman. Jadi tak perlu belajar inilah, tak perlu. Saya pun dulu macam itu juga. Ya, jalan aja, lama-lama pandai sendiri. Okey, kalian nak tanya apa? Pasal riset boleh? Soalan pertama, kita orang nak tanya, pencapaian yang Prof harap jadi penutup terbaik dalam pencapaian sepanjang perkhidmatan. Perkhidmatan sebagai saya lah. Macam apa pencapaian Prof yang macam nak jadi closure untuk sepanjang perkhidmatan. Okey. Saya sebenarnya cita-cita saya itu adalah jadi pensyarah itu jadi guru. Cuma gurunya itu di universiti. Saya bercita-cita kalau nak student saya itu lebih daripada saya. Itu yang saya nak. Karena itulah kebahagiaan seorang guru itu. Tapi kalau seandainya nak tanya saya pasal research, saya sebenarnya tak begitu fokus sangat. Ya, research ni sebenarnya mesti fokus kita. Fokus, kemudian kita betul-betul buat research tu dari start dari awal sampai tu topiknya itu saja, tak berubah-ubah. Akhirnya apa? Kalau orang pencapaian orang yang paling hebat itu macam saya punya presentation tu. Yang saintis itu punya hat-trick. Yang pertama dapat Nobel Prize, tak mungkin lah kan dapat Nobel Prize. Jadi kalau tanya macam tu tak mungkin. Kemudian nama kita itu boleh ditulis misalnya Planck equation, Hadi equation misalnya, Hadi-Nur equation, itu pun tak mungkin. Apa lagi? Kemudian kita boleh jadi adjektif nama kita tu, contohnya Langmuirian, isotope absorption, Langmuir. Itu kan namanya digunakan di dalam percakapan di dalam sains lah. Itulah pencapaian yang paling optimum. Tapi saya tak sampai berpikir macam tu. Jadi saya ini cukuplah student saya lebih hebat dari saya. Itu pencapaian saya yang luar biasa. Maknanya saya berjaya menjadi pensyarah. Oleh karena itu, saya sekarang ini nak cuba share dengan kalian ya, pengalaman, buat research supaya kalian tu terinspirasi. Oh macam tu ya. Siapa yang live tadi tu? Internetnya tak stable ini. Ya, jadi seperti itu pencapaian yang, karena di dalam hidup ini saya pernah juga ditanya juga oleh grup-grup yang lain bahwa memang dalam hidup ini apa goal kita sebenarnya? Ya kan?
Saya mungkin bercakap mungkin yang tak Islam Melbourne saya seorang lah mungkin ya, Melbourne ya. Saya dengan Angel. Dengan Angel tak ini ya, Angel kan. Kita ini macam ni Angel Melbourne. Kalau kita sebagai Muslim itu, tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu sebenarnya ini agak orang sufi sebenarnya. Kita ini berusaha untuk mencapai sifat-sifat Tuhan yang baik-baik itu. Cuma tak mungkin, impossible. Ya, karena contohnya Tuhan itu semua yang maha-maha Tuhan itu kan. Dan yang paling penting kita tengok orang tu bukannya hasil. Tidak, tadi pertanyaan itu kan hasil sebenarnya yang ditanyakan tu, pencapaian kan. Saya kalau ditanyakan kepada saya, mana lebih penting hasil daripada proses? Saya selalu bercakap bahwa dua-duanya itu penting. Tetapi kalau kita pegang belief kita, macam saya cakap tadi, kita nak menuju sifat-sifat Tuhan tu, ya tak mungkin, ya. Cuma kita berusaha. Kita ni manusia banyak kekurangan, ya. Tapi yang paling penting itu kita berusaha ke arah situ. Akhirnya itu misalnya kita dapat sesuatu, kita jadi kaya raya, kita dapat ini. Itu kalau Tuhan tidak reda, ya tak boleh juga. Besok tiba-tiba dapat COVID, langsung bankrupt. Paham maksud saya kan? Artinya seperti itu. Belief kita itu yang paling penting. Ini saya lah kalau ditanya seperti itu, Atira. Saya tak boleh jawab, Atira. Apa yang ini tak boleh. Tapi saya berusaha untuk pergi ke situ, walaupun saya banyak kekurangan. Dan saya semakin tahu kita banyak, semakin orang apa namanya itu ya, semakin orang tahu bahwa dia itu banyak kurang tuh, itu semakin bagus sebenarnya. Jadi kita itu diajarkan untuk supaya kita itu jangan sombong, jangan ini. Nah, cuma pertanyaan itu sebenarnya kalau ditanya saya misalnya apa yang nak, saya tak boleh jawab yang itu. Yang saya boleh jawab itu tadi itu. Saya nak student saya lebih hebat dari saya. Makanya kalian inilah. Kalian ini kan seumur anak saya semua ini. Anak saya nomor 2. Ya, anak 99 lahir semua kan? Nah, berarti anak saya nomor 2 lah. Oke. Jadi seperti itu, ya. Artinya ada orang mungkin pesarah lain kalau ditanya apa pencapaian, saya nak jadi ya pesarah apa ya paling tinggi itu kalau jawatan apa yang paling tinggi, profesor kan? Ada lagi tak yang lebih tinggi dari itu? Tak ada kalau jawatan ya. Jadi dalam dunia ilmu itu yang paling tinggi itu sebenarnya ini jawatan, profesor itu jawatan. Dapat PhD itu, PhD itu. Saya misalnya kalau saya tak bekerja lagi di UTM, saya tak boleh letakkan gelar saya pun profesor, tak boleh. Saya hanya berhak letakkan gelaran saya itu dokter aja. Tapi profesor itu tak. Kecuali saya memang keluar dari UTM, saya pensyarahan misalnya di mana-mana universiti di luar negara kan, belum tentu dia akui saya sebagai profesor, tak. Mungkin profesor UTM itu levelnya bukan profesor di tempat dia. Nah, jadi itu tak boleh. Tapi kalau PhD itu ya. Artinya maklumat kita itu apa? Ya tergantung orangnya. Kalau saya sih jawabnya macam itu. Oke, ya, ada lagi. Ya mungkin apa namanya itu ya. Ya saya banyak kurang lah. Jadi kalau saya tengok orang lain lebih hebat dari saya itu ramai. Ya tak adalah tak apa-apa. Makanya saya dipanggil encik pun boleh. Asal jangan dipanggil abang aja. ada teman-teman tuh kalau dia tak dipanggil gelarannya tuh ada pesarah rakan saya marah dia. Kalau saya tak kisah panggil apa, asal jangan tak sopan saja dengan saya macam tu. Tapi gelaran itu tak dibuat mati. Okey, ya apa lagi? Okay, seterusnya doktor. Just setakat your experience and journey as a researcher, untuk menghasilkan research yang terbaik ataupun research yang paling doktor puas hati, biasanya ambil berapa masa lama average? Okey. Sekarang ini ada nama research kita tu ada maklumat jangka panjang, ada maklumat yang jangka pendek lah. Artinya ada short term, ada long term. Biasanya orang yang long term itu, maklumat dia, biasanya dia fokus dalam research. Pernah saya
cerita di sini kah atau di mana ya? Ada profesor misalnya yang bidang dia itu fotokatalisis. Start dia dari PhD, kemudian dia jadi pensyarah, kemudian dia jadi profesor. Dia tak berubah-ubah bidang dia. Maknanya itu maklumannya itu very clear kalau orang yang seperti itu. Nah, saya kenal rakan saya, bukan rakan, senior udah pensiun dia, Profesor Kanuzari Domen. Dia pernah datang dulu ke Imbusina. Ya. Jadi dia itu profesor, kalau orang dalam bidang fotokatalisis, tak mungkin orang tak kenal dia. Karena dia itulah orang yang paling dikenal dalam bidang research photocatalytic water splitting. Jadi kalau kita ada cahaya matahari misalnya, atau ada lampu UV kah atau apalah, kemudian dia ada katalis, kemudian katalis itu digunakan untuk splitkan air itu menjadi hidrogen dan oksigen. Dan hidrogen dan oksigen ini boleh digunakan sebagai fuel energy. Ya. Kalian tahu fuel cell kan? Fuel cell itu energinya kan dari hidrogen masuk. Kemudian dari oksigen. Kemudian dia ada reaction di situ, redox reaction. Yang dihasilkannya itu energi dari redox reaction. Anda bayangkan, energinya itu dihasilkan dari cahaya matahari yang digunakan yang free, kemudian dia splitkan cahaya matahari itu, menggunakan cahaya matahari itu makin itu hidrogen dengan oksigen, ya, menjadi energi. Jadi Profesor Kanuzari Domen itu, saya cerita orang nih, bukan cerita saya tak macam tuh. Jadi dia itu memang sangat fokus. Jadi waktu dia itu PhD, Kazunari apa Kanuzari ya? Kazunari, kalian carilah. Dia itu waktu PhD, dia buat research PhD, ada yang disebut sebagai quantum efficiency. Jadi quantum efficiency itu maksudnya adalah efisiensi dari berapa banyak energi matahari itu digunakan untuk boleh splitkan H2O itu menjadi hidrogen dan oksigen. Kalau seandainya kita punya, anggaplah yang paling mudahnya kita punya lampu 100 watt. Semua 100 watt lampu energinya itu kita gunakan 100% untuk splitkan air tadi menjadi hidrogen dengan oksigen. Oke, ya. Paham ya? Jadi waktu dia PhD itu, dia membuat mungkin, kalau tak silap strontium titanium oxide itu, quantum efficiency 3%. Itu tahun 83 atau 84. Dia selesai PhD, kemudian dia jadi profesor di University of Tokyo. Lepas dia pensiun, tak sampai efisiensinya itu 100%. Baru sampai 100% itu tahun lepas, waktu dia setelah pensiun. Dia publish di Nature. Anda bayangkan itu. Pencapaian dia tuh lama kan, dari 83 dia PhD, dia fokus. Sampai dia semua PhD student dia buat itu. Sampai periodic table nih, semua dia sudah campur-campur nih periodic table untuk buat makin. Dan papernya kalau tak silap dekat-dekat 1000 papers dan fokus. Jadi pertanyaan tadi itu, berapa lama? Berapa lama itu? Ya berdasarkan maklumat dia. Dia memang fokus dia mencari makin yang boleh buat sebagai photocatalytic water splitting. Sampai itu, udah pensiun baru dijumpa. Dan ramai saintis tak macam dia. Sampai pensiun pun tak dapat apa-apa. Oke, jadi itu saya untuk long term. Untuk short term, ya. Untuk short term itu kita ada riset proposal. Nah, itu nanti kita akan belajar riset proposal. Di dalam riset proposal itu, kita nak solvekan satu masalah yang kecil saja. Dari semua masalah yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu. Contohnya dalam photocatalytic water splitting. Kita nak cuba gunakan misalnya titanium dioxide, ya, periodic table. Macam mana kita nak sintesis titanium dioxide supaya meningkatkan quantum efficiency? Ya, itu short term kan? Nah, itu maklumat yang short term. Dan berapa lama? Ya bergantung dengan riset grant. Bergantung juga dengan siapa yang buat research tu. Tapi biasanya di universiti yang buat riset itu adalah postdoc. Postdoc itu kelepas kalian selesai PhD, kalian kerja. Biasanya waktunya pun terhad setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian siapa lagi? PhD student. PhD student itu 3 tahun maksimum.
4 tahun, ada yang 5 tahun, ya maksimum. Kalau di UTM kalau sudah sampai 7 tahun tak selesai-selesai out. Kemudian master 2 tahun. Undergrad itu menurut saya belum lagi. Kalian ni hanya sekedar untuk didedahkan dengan macam mana buat research. Inilah kita berbual macam ni supaya kalian tu terinspirasi untuk master, PhD macam tu. Jadi long term, short term. Short term ini sesuai dengan maklumat yang kita tadi itu. Tapi ada pesarah dia yang tak tengok itu pun. Yang dia pikirkan adalah macam mana student tu graduate. Ya kan? Kemudian satu lagi penting juga, di Malaysia ni dapat research grant susah. Sukar apalagi sekarang, kerajaan tak ada duit. Macam mana research kalau tak ada duit? Kecuali kalau research kita itu bukan kimia. Kalau orang kimia kan dia perlu beli alat, dia perlu beli bahan kimia, dia perlu ada makmal. Kalau orang ekonomi tak payah kan? Ekonomi perlu ada komputer. Orang matematik, algebra, itu pun tambah tak payah lagi. Dia perlu pen aja dengan kertas. Jadi kalian perlu dapatkan perspektif itu research itu. Dan kalian perlu tahu bahawa di kimia kita ini termasuk orang yang elit lah. Kita perlu makmal. Kita perlu bahan kimia. Kalau ekonomi tak perlu apa-apa. Apalagi kalau ilmunya filsafat. Itu tak perlu apa-apa itu. Dia mikir aja. Jadi itu perspektif kita. Jadi kalau ditanya masa tadi itu bergantung kepada maklumat kita. Ada yang long term, ada yang. Dan kalau di UTM ini contoh Vice Chancellor kita Datuk Fauzi. Itu memang dia fokus. Dia buat membran. Memang dia punya research nama apa namanya tu center namanya AMTEC research center. Itu dia membuat brand, dia punya maklumat. Itu long term sifatnya. Dan tapi dibagi-bagilah research tu. Untuk PhD-nya 3 tahun, untuk master 2 tahun. Tapi dia punya maklumat dia pribadi untuk research center dia. Okey Nadira, jadi itu jawapannya ya, antara berapa lama tergantung dengan riset yang mana ya, maklumat kita macam mana. Okey. Apa lagi? Ada tak kalian yang berminat sambung master? Kenapa? Untuk jadi researcher itu, tak ada orang yang habis undergraduate researcher dapat Nobel Prize, ada. Dia mesti master, mesti PhD, mesti dia pengalaman. Karena untuk jadi saintis, itu memerlukan masa. Berbeza jadi artis. Berbeza dari YouTubers. YouTuber itu sekejap dia jadi senang, dia terkenal. Tapi kalau saintis tak, dia perlu ingredient macam-macam jadi saintis. Dia perlu ilmu pengetahuan. Dia perlu platform. Platform itu apakah itu university, apakah itu research center, apakah itu company yang besar. Ya, contohnya Toyota misalnya, Proton misalnya. Proton itu kan ada research center juga. Yang company-company besar yang ada riset. Jadi tak semudah itu, ya. Artinya kalian mesti start dan pelan-pelan ilmu pengetahuan itu dia berkembang. Kalau kalian misalnya stop riset misalnya 5 tahun, sudah lost. Dia sangat cepat berkembang. Sangat cepat berkembang. Ya. Jadi untuk jadi saintis itu perlu proses yang panjang. Saya dah pernah cakap dengan grup yang lain juga bahawa education itu, ya nanti ini masih dalam konsep kita tengok masa lah, masa. Tengok masa kita buat riset ya. Kalau kalian ini undergrad, nanti kan ada buat final year project kan, PSM kan. Okay. Itu hanya baru levelnya Anda tahu kalau kita itu ada basikal, levelnya adalah oh ya basikal itu ada roda, basikal itu mungkin ada besi di situ, ada aluminium, kemudian ada rantai, ada. Hanya tahu itu saja, itu sudah cukup untuk undergraduate. Karena prosesnya itu seperti itu. Lepas itu, lepas kalian tahu basikal, naik level yang lebih lanjut lagi. Nak coba misalnya PSM itu projeknya, oh cuba kita naik basikal. Naik basikal pun
tak semuanya expert kan, pasti ada jatuh dulu. Tak boleh laju, langsung laju tak, pasti dia macam ni dulu. Okay. Dan kita untuk undergraduate students, kita cukup kalian tu kenal dengan basikal dan coba naik basikal. Itu saja. Artinya kalian didedahkan dengan scientific method. Itulah tujuan saya nak sharing dengan kalian tu. Cukup sampai di situ. Kalau kalian itu sudah tahu basikal ni, oh seronok ya naik basikal ya. Oh menarik ya basikal. Itulah saya nak cakap inspirasi itu kan. Karena pensyarah itu, guru itu, dia menginspirasi student dia. Ya. Lepas naik basikal, sudah pandai naik basikal, dah seronok naik basikal. Wah, saya ini baguslah. Saya nak cuba basikal tu pergi, bukan hanya di taman saja, saya nak pergi keluar. Jalan jauh sikit. Itu master. Kalian sudah master di dalam naik basikal. Tapi tak boleh jauh-jauh. Masih di taman paling jauh lah, ke Taman U dari UTM misalnya. Okey. Lepas tu apa? Continue lagi. Sudah tahu basikal tu kita boleh mahir kita naik basikal, kita harus ada pengalaman. Pergilah kita misalnya ikut kejohanan basikal. Itu sudah level PhD. Lepas itu kejohanannya tu sudah naik Olimpik, sudah negara mewakili Malaysia ke mana-mana. Kemudian itu sampai postdoc, sampai level naik, sampai jadi profesor. Jadi semakin mahir dia naik basikal. Jadi ini proses kita. Proses itu panjang sampai kita mati. Makanya ada orang cakap di dalam konsep yang disebut sebagai long life learning. Long life learning itu seumur hidup. Jadi tak akan selesai. Cuma dia step by step. Jadi kalian itu sekarang ini mesti paham. Oh ya sudah Prof Hadi ajarkan mengenai konsep scientific method itu seperti apa. Menulis proposal itu seperti apa. Kemudian, kalian sudah seronok. Seronok naik basikal. Udah, seronok naik basikal, saya nak lebih lagi. Master. Buat riset betul-betul. Kemudian, sambung lagi PhD, agak mandiri sikit. Sambung lagi postdoc. Kemudian, seronok, ya jadi pensyarah. Sampai jadi profesor. Itu career kita panjang. Ya. Atau, bukan jadi di university, masuk ke research center di mana-mana. Mardi lah namanya. Mungkin di Petronas ada lagi research center Petronas buat riset, buat mangkin. Macam-macam. Okey. Jadi macam tu ya. Paham ya? Maksud saya perspektif itu? Okay, seterusnya doktor, saya nak tanya macam mana kita nak prepare diri kita daripada segi physically or mentally nak jadi researcher yang terbaik. Ada tak tips ataupun langkah pertama yang kita kena buat untuk kita capai apa yang kita nak? Ya. Yang pertama adalah kita faham bahawa yang saya nak inspire kalian itu, what is research? Itu yang kita nak prepare. Kita tahu dulu. Jadi saya pernah bercakap dengan siapa ya? Grup yang lain. Bahawa manusia itu ada yang dia terlupa sebenarnya. Kita lah, bukan manusia. Yang terlupa kita. Bahawa kita ini kadang-kadang lupa bahawa satu ilmu yang sangat penting. Saya dah cakap tadi, belum ya? Belum ya? Di grup ni belum. Ilmu yang kita sangat lupa kita adalah bahawa ilmu tidak tahu. Maksudnya apa ilmu tidak tahu itu? Kalian pun masih bingung kan tengok ilmu tidak tahu itu apa ya? Bahwa kita tahu bahwa itu kita tidak tahu. Paham? Kalau kalian sadar bahwa kalian itu tahu bahwa kalian tidak tahu, itulah preparation kita untuk jadi saintis. Oleh karena itu, video saya yang pertama, The Basis of Scientific Research. Simple videonya. Basis Scientific Research itu apa? Curiosity, rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu haruslah kita menyadari bahwa kita itu tahu bahwa kita tidak tahu. Baru dengar dari saya kan? Mana ada orang cakap ilmu tidak tahu, ya itu ilmu tidak tahu. Tapi kalian mesti tahu bahwa kalian tidak tahu. Makanya kalian belajar. Ya. Tapi kalau ada orang yang
paling parah itu, ya saya pernah cakap juga dengan grup sebelumnya itu, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu parah itu. Yang paling penting itu apa? Orang yang bijak itu orang tahu bahwa dia tahu. Dia sebarkanlah ilmu itu ke orang lain. Tapi kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu itu biasanya orang tidur, bangunkan dia. Jadi, apa yang perlu kita prepare itu? Kita punya perspektif bahwa kita ini masih banyak yang kita tidak tahu. Makanya saintis-saintis hebat itu dia selalu bertanya. Einstein pun kalau ditanya sama orang, kenapa kamu ini boleh jadi hebat ya? Satu, memang dia ada ingredient lah, dia memang jenius, itu satu. Kedua, rasa ingin tahunya itu berkelebihan. Dia jawabnya macam mana? Karena saya ini macam budak-budak, katanya. Ya, budak-budak tuh rasa ingin tahunya kan tinggi. Betul tak? Budak-budak tuh rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saintis yang hebat itu, dia punya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi konsep tadi yang saya cakap tu, ilmu tidak tahu tu betul kalian pegang. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi itu step yang pertama. Makanya sesuai dengan video saya riset metodologi itu, makanya waktu saya cakap dengan Dr. Lee, tolong share dengan session yang lain. Karena saya yakin tidak ada pensyarah yang buat video macam tu. Buat video. Basis scientific research, wah teori ini, teori itu. Tak ada teorinya. Teori itu rasa curiosity saja. Oke. Itu basis scientific research. Kemudian lepas kita tahu perspektif itu, kita perlu ada yang perlu kita prepare, bukan hanya mental ya. Ini dulu. Makanya kalian belajar betul-betul undergrad ini, kalian pahami konsep-konsep dalam chemistry itu. Dalam ini. Contoh saya ajar solid state chemistry sekarang. Tadi pagi saya ajar mengenai trace diagram. Lalu saya cakap dengan student tuh, saya agak marah juga karena ada student yang dia videonya tuh dia tutup, ya. Sebenarnya saya panggil-panggil, tidak anu dia. Artinya dia tutup video, dia tidur mungkin. Paham maksud saya kan? Lalu saya ajar dia bahwa kamu ini sayang dengan teknologi sekarang, kalian ini beruntung dibandingkan saya zaman dulu, tidak ada internet, tidak ada apa-apa kan. Dan ilmu pengetahuan itu senang kalian ini. Dan sudah ada orang yang nak mengajar, kalian pun tak menghargai, seperti itulah contohnya. Ya. Jadi kita itu, selepas kita rasa ingin tahu kita itu, yang kedua itu kita mesti untuk jadian itu, kita betul-betul belajar konsep-konsep yang fundamental tadi. Barulah kita sampai level itu. Dari segi mental tadi, tidak semua orang itu boleh jadi saintis yang hebat. Ya, tidak semua. Pasti ada yang berbakat, ada yang tidak berbakat, ya. Ya, tapi yang paling penting adalah bahwa untuk menjadi saintis yang bagus itu dia selalu, yang saya cakap tu, dia saintis ini problem seeker. Berbeza dengan engineering. Kalian ini saya pikir lain karena kalian masuk Faculty of Science. Berbeza dengan Faculty of Engineering. Faculty of Science itu dia itu sains itu basisnya apa? Saintis itu basisnya apa? Research di sains itu basisnya apa? Basisnya adalah problem seeker, mencari masalah. Cara berpikirnya lain. Makanya why. Kalau engineering berbeza dia. Engineering itu adalah bangun jembatan. Macam mana ya nak bangun jembatan? Supaya jembatan itu kuat. Jembatan Pulau Pinang, buat 1, 2, yang ketiga macam mana? Itu engineering. Kalau kita lain, domain kita lain. Sepatutnya macam tu. Tapi sekarang ini saya pikir tidak ada orang bercakap macam ni. Sama saja. Padahal sebenarnya lain. Science, engineering, ini sudah applied. Kalau sains itu dia ke dalam dia. Jadi itu kita mesti paham itu. Kemudian yang apa lagi? Yang paling penting bagi saya satu lagi, lepas kita ada itu, just do it. Just do it, lakukan. Jangan hanya mengkhayal aja, kita tak buat apa-apa. Jadi saya kalau buat riset itu ya buat ya, coba saja. Kalau kita sudah berpikir proposal kita sudah buat saja. Kadang-kadang apa? Ada hasil yang tidak kita sangka-sangka dia keluar. Oh, itulah hasil riset dia. Itulah sebabnya orang dapat Nobel Prize itu. Gara-gara dia terkejut dia. Kenapa boleh jadi ya? Padahal dia tak kira. Contohnya saya pernah cerita juga di grup ini. Kalian tahu conducting polymer tak?
Yang dulu zaman tahun 40-an, 50-an, orang kan berpikirnya polimer itu kan plastik ya, plastik. Plastik itu tak menghantar elektrik kan. Dia itu non-conductor. Tapi tahun 77 ada profesor dari Jepun itu, dia jumpa. Ternyata plastik itu boleh jadi konduktor. Itu kan bukannya apa namanya itu, bukan dirancang toh. Jadi kalau kalian baca, kalau saya tak silap lah, saya baca buku sejarah penemuan daripada conducting polymer itu. Profesor Jepun ini dia punya entah PhD student entah postdoc, saya pun tak ingat, saya orang Korea. Tahu sendirilah orang Jepun bahasa Inggrisnya pun tak lancar walaupun dia profesor kan. Kemudian orang Korea pun parah juga. Jadi dia communication tuh misalnya. Dia suruhnya Korea yang di makmal tuh kamu tambahkan mungkin berapa gram misalnya atau berapa miligram. Tiba-tiba yang Korea itu mungkin dia cakap itu suruh tambahkan, profesor itu ditambahkannya 1000 kali ganda atau 2000 kali ganda. Tiba-tiba pagi-pagi dia tengok ada reaction yang terjadi itu sehingga material yang aneh terbentuk. Terkejut dia. Dan lepas dia tes, ternyata mempunyai sifat conducting. Boleh elektrik itu jalan. Itulah yang menjadi conducting polymer, dapat Nobel Prize tahun 77. Artinya apa coba? Kalau tengok tuh yang tadi yang bertanya itu, apa modal kita? Just do it. Kemudian apa lagi? Dan dia, kalau Anda pergi ke negara-negara yang maju, macam US lah, Jepun lah, makmal itu, dia mungkin akan kalian terkejut lah, memang scientific culture. Dia betul-betul, scientific culture-nya itu betul-betul dididik orang itu dalam dunia sains. Jadi itu tuh berdebat dia, fasiliti lengkap, kemudian ada logbook yang ditulis dengan cara yang yang teratur sehingga semua orang boleh baca. Logbook itu kita mendidik kejujuran dan semua lah ya. Jadi itu modal dia. Kemudian ya lepas kita buat kajian, lama-lama kita udah biasa. Kalau kita misalnya gagal buat eksperimen, udah biasa. Kalau paper kita di-reject di jurnal, udah biasa. Saya udah biasa di-reject. Jadi saya pun tak ada masalah. Cuma kalian kan kalau tak biasa di-reject kan stres. Sekali, 2 kali di-reject. Ya kan? Ada Pak Wo kita reject kita kan stres sekali. Tapi kalau udah selalu kan relax aja kan. Macam saya lah, dulu awal-awalnya mas stres. Lama-lama pengalaman kan, pengalaman. Mental kita akan, akhirnya apa? Ujungnya kita apa? Kita menjadi saintis itu, ya, atau riset kita itu, kalau kalian nak pergi ke jalur, nak pergi ke arah jadi saintis itu, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang kalian hasilkan. Kepribadian kalian pun akan teruji. Kalian pasti jujur. Kalau saintis tak jujur, bukan saintis namanya. Kalian pasti disiplin. Kalau saintis tak disiplin, tak boleh. Buat reaction contohnya kan, 5 jam. Kalian mesti stop 5 jam. Ada 2 jam, 4 jam, 5 jam. Sebentar kita relax aja, reaction dah lari, kita tak stop. Maknanya disiplin. Kejujuran, pasti report betul-betul. Maknanya orang yang terlatih jadi sains itu, biasanya jujur. Biasanya dia itu tabah. Biasanya itu dia itu disiplin. Ya. Jadi banyak sifat-sifat yang ini. Kemudian dia communication. Dia tidak jump into conclusion. Sekarang kan zaman fitnah ini. Betul tak? Di Malaysia ini zaman fitnah. Bukan di Malaysia, di dunia ini. Fitnah inilah, fitnah itulah. Di mana-mana lah ya. Jadi dia tuduh inilah, dia tuduh itulah. Apalagi kalau di politik kan. Maknanya apa? Kalau saintis tu dia berita yang masuk tu dia pasti akan analyze dulu. Sehingga dia karena sudah terbiasa dia buat cara dia itu menyelesaikan masalah. Nanti kita kan dah tahu induction, deduction, itu kan proses kita untuk mencari kesimpulan kan. Kalau misalnya kita ada A, ada B, contoh misalnya ya.
yang induction nih. Kesimpulan yang silap nih. Mungkin kalian yang bukan beragama Islam, Angeline dengan Melbourne, kalau misalnya kita ada arak misalnya kan, arak A, masukkan ke air. Anda minum. Pasti mabuk kan? Arak B, masukkan ke air. Anda minum. Pasti mabuk juga kan? Arak C, karena dia arak kan? Lama-lama kesimpulan Anda apa? Air memabukkan, bukan arak memabukkan. Artinya apa? Artinya orang yang buat kesimpulan macam itu, dia tak terlatih buat kesimpulan. Sehingga berita-berita hoax, berita-berita yang tak betul. Kemudian dia cepat sekali dia. Jadi saintis yang hebat itu. Itu adalah orang dilatih dia untuk mengambil kesimpulan itu. It's not jump into conclusion. Dia berdasarkan fakta, dia berdasarkan data. Makanya saya ada 3 dalam, ingat itu waktu saya ada video itu, ada 3 filsuf. Yang pertama, siapa namanya? Socrates. Karena Socrates ini dianggap dengan Plato, dengan Aristoteles itu, inilah yang, apalah nama itu, orang boleh jadi scientific method ini. Dan Socrates dia cakap, yang paling penting itu apa? Critical thinking. Berpikir. Manusia itu dianugerahkan Tuhan itu logik. Ya, akal. Berpikir, critical thinking. Itu yang perlu kita ini. Kemudian Plato, dia cakap, apa yang paling penting? Genuine idea. Idea yang penting. Apa yang kita tengok sekarang ini bukan genuine. Ini hanya bayangan dari yang original. Itu kata Plato. Kita harus tahu hakikat. Jadi orang-orang yang hebat itu, dia pasti tahu hakikat. Sekarang kita akan terlupa dengan hakikat itu. Makanya ada pertanyaan tadi kan. Hakikat kita mau jadi ilmu ekonomi, hakikatnya itu apa? Ilmu ekonomi itu hakikatnya adalah supaya kita itu sejahtera kan, bukan hanya kaya saja kan, sejahtera. Mana kita hidup tuh kemudian kita itu itu ekonomi. Itu hakikat dia. Kemudian hakikat kita itu nak jadi guru. Tadi saya cakap hakikatnya juga. Guru yang mendidik. Supaya student itu lebih pintar daripada muridnya. Student dari gurunya. Itu hakikatnya. Tapi kalau dia jadi guru, dia bukan ke hakikat. Saya nak jadi guru bukan nak mendidik, tapi saya nak jadi kaya raya. Itu bukan, salah dia. Salah arah dia. Hakikatnya bukan ke situ. Harus dia cari yang lain. Jadi kita ini, itu yang Plato cakap. Bahwa genuine idea. Apa yang kita tengok sekarang itu hanya adalah bayangan dari idea. Idea itu maksudnya hakikat tadi. Itu yang kita nak cari. Kebenaran sebetul-betulnya itu. Dalam ilmu pengetahuan pun macam itu juga. Hakikatnya apa? Ya asalkan jangan buat kesimpulan cepat-cepat. Paham ya? Kemudian Socrates. Socrates dia cakap apa lagi? Aristoteles. Saya cakap Aristotle kan? Aristotle bahasa Melayunya Aristoteles. Dia cakap bahwa yang paling penting itu adalah observation. Apalagi yang paling penting? Experience. Jadi apa yang saya tengok dari 3 filsuf itu semuanya penting sebenarnya. Dan ini adalah ingredient kita untuk kita buat research. Bukan hanya buat research, tapi kita sebagai manusia harus macam itu. Nah, sekarang yang saya tengok nih, kalian boleh tengok lah, baca media, baca ini, WhatsApp kah. WhatsApp itu, atau Twitter, itu kan short text kan, message-nya itu tak komplit kan. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang melupakan hakikat. Apa sih di balik itu? Betul tak? Lama-lama kalian terpengaruh. Dan kalau saintis itu dia tak mudah terpengaruh. Cobalah jangan main internet terlalu. Internet ini dia agak algorithms namanya. Dia akan menciptakan bubbles. Apalagi Google, dia punya algorithm dan dia tahu kalau kalian search misalnya start misalnya mengenai research misalnya atau start mengenai Nialova misalnya. Semua akan pergi Nialova, kemudian kita search lagi, jumpa dengan dia, ada lagi page baru yang sehingga kalian tuh diarahkan oleh search engine itu. Sehingga kalian lupa hakikat yang lain-lain itu. Itu algoritma. Sehingga kita larut
diarahkan oleh sistem itu. Itu di Google macam tuh. Itu namanya internet bubble. Kalian tuh melupakan hakikat besar. Sehingga kalian diarahkan itu. Jadi orang-orang sekarang ini dari macam budak lah dengan zaman internet nih. Kalian search sini, kemudian dia tahu location kalian, tiba-tiba ada iklan lagi di daerah Skudai. Ada ini, wah keluarlah message yang semua yang berkaitan dengan Skudai itu. Lama-lama kita cari terus, trap kita di situ. Kita tak pikir yang lain. Paham maksud saya? Jadi saintis itu tak macam itu. Jadi inilah sebenarnya saya nak bagi kalian message itu. Beyond research. Artinya kalau saya ajarkan, oh riset ni macam ni, ya sudahlah. Itu sebenarnya tak perlu belajar pun, boleh. Cuma yang ini yang kalian perlu paham. Walaupun kalian baru tahun 3, tetapi dalam hidup kalian, kalian harus cari ini. Cari ini, kita nak jadi apa, kita nak hakikat apa, kita nak. Nah, jadi message saya ya itu. Ya, ini riset metodologinya hanya sebagai tools. Ada orang buat research yang saya cakap itu. Yang tak ikut scientific method ada. Yang tidak ada objektif ada. Yang untuk main-main banyak. Orang kaya raya. Kalian tahu di Jepun, Jepun itu ada raja juga kan? Namanya Hirohito yang sekarang ini. Kalian tak pernah baca ini, waduh susah nih, Jepun. Jepun kan dia punya sultan juga. Siapa namanya? Hirohito. Ya. Hirohito tuh kalian coba tengok. Dia itu biologist. Dia buat research, dia publish paper juga. Padahal dia sultan. Apa gunanya? Kalau saya jadi sultan saya tak akan buat, tapi dia enjoy buat itu. Paham? Mungkin dia tak ada objektif. Apa maklumat dia buat itu? Contohnya. Kalau saya di UTM, ya saya kalau tak buat riset, saya tak digaji oleh UTM. Tak akan jadi profesor. Tapi kalau Hirohito ini, buat riset itu untuk apa? Betul tak? Untuk apa? Jadi, kalian jangan terpikir, oh kita buat riset ini, metodnya, ini apa semua. Kalau kalian expand perspektif kalian, ada di luar sana, orang-orang yang buat riset itu hanya untuk main-main saja. Tapi hebat. Enjoy dia. Nah, macam itulah contohnya. Dia tidak punya duit. Saya pun kalau banyak duit, saya mungkin saya beli transmission electron microscope untuk main-main saya di rumah. Saya beli NMR yang harganya 4,5 juta itu saya letak di rumah saya main-main. Buat elucidation of structure organic. Main-main aja, tak ada gunanya apa-apa. Nah. Tapi itu kan itu perspektif. Jadi artinya apa? Kita pikiran kita tuh kita luaskan. Jadi apa? Kalau orang itu yang luas cara berpikirnya, dia tidak mudah untuk mentertawakan orang lain. Tidak mudah untuk judge orang lain. Betul, paham ya? Nah, inilah sebenarnya message kalian tuh jadi orang pintar itu. Orang pintar. Jangan jadi orang yang senang untuk ini. Kalian tuh university harus bijak. Karena ujung kita tuh nanti bukan jadi orang pandai. No, di atas itu lagi jadi orang bijak. So wisdom. Beyond. Pandai saja tak cukup. Cerdik saja tak cukup. Bezakan ya antara pandai. Kemudian ada pandai, kemudian ada cerdik. Nah, pandai itu dalam pengertian saya bahasa Melayu yang saya pahami. Kalian pandai buat roti misalnya. Pandai buat nasi kerabu misalnya. Itu skill kan? Ya, skill. Cerdik. Bagi saya lah nih. Cerdik itu apa? Cerdik itu pandai juga. Tetapi dia ada unsur yang licik dia. Dia pandai dia cari jalan dia, agak licik. Nah, itu cerdik. Tapi di atas itu lagi. Ada yang disebut sebagai bijaksana. Wisdom di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi itu yang perlu kita capai sebenarnya. Dan saya tak nak student saya itu pandai CPA-nya 4 tapi dia tak bijak. Tak ada guna. Tak ada guna. Lebih berbahaya orang macam itu. Orang pandai tetapi dia tidak bijak, hancur.
Dia karena dia pandai, dia boleh buat bom, dia boleh buat apa yang merusak, dia pandai. Dia cerdik, tapi dia tak bijak. Oke, paham ya? Jadi, mungkin kalian tak tahu ini, saya ajar riset metodologi bukan ajar riset metodologi, beyond itu. Kalau saya buat video macam ni susah juga, ini berbual macam ni kan oke. Nah, kalau boleh datang ke rumah saya student saya selalu saya ceramahi macam ni. Dulu ramai student saya, jadi Mama saya di C08 tuh, sekarang udah pindah ke T05. Jadi hari-hari saya datang ke Mama, saya ajak berbual student tuh. Tujuan saya apa? Saya ingin mempengaruhi dia. Level saya ini pesara itu mempengaruhi student. Apa yang dipengaruhi? Semua. Cara berpikirnya, attitude-nya. Kalau tak macam tu, ya tak perlu ada pesara. Kalian belajar di internet aja semua. Ada semua. Ada Khan Academy, ada cek. Sebenarnya cek itu pintar, membuat kita pintar. Cuma saya tak tahu ya, kawan-kawan ini terlalu tengok wah cek ini, ya bodoh saja pesarah tu. Studennya lebih pandai. Saya tanya anak saya, kawan-kawannya ramai yang gunakan cek. Kalau matematik itu malah berbayar kan, dia boleh untuk solvekan. Bagi itu dia solvekan satu, malah bagus, positif sebenarnya. Bukannya negatif, cuma disalahgunakan. Cuma terlaluan, ya susah juga. Ya sebenarnya, saya pikir perspektifnya mesti, saya tak tahu ya, kalau saya pun perspektif saya lain lah. Kalau saya tengok dari perspektif student, dia mungkin student pun dia tak sadar juga apa yang dia buat itu. Ya kan? Jadi seperti itulah. Ya. Apalagi nih yang kalian nak tanya? Saya bercakap sudah hampir 1 jam ini. Jadi lama-lama cakap ini lalu haus ini, tapi puasa. Oke, apa lagi? Nak cicat. Okay, saya nak tanya, kan waktu kita buat research tu, kan ada bahagian atau step yang macam paling mencabar. Step apa yang atau bahagian mana yang paling mencabar dan macam mana kita nak atasi atau hadap masalah tu? Sebenarnya tak ada yang mencabar bagi saya. Karena yang paling penting yang pertama kali itu kita mestilah membuat proposal yang canggih. Maksudnya canggih itu saya biasanya buat proposal saya ada plan A, plan B, plan C. Jadi tak ada cabaran. Jadi kalau seandainya yang sudah biasa, kalau tak berjaya macam ni, kita switch plan B. Tak berjaya, switch plan C. Jadi tidak ada yang tidak berjaya. Karena kita ni saintis. Contoh misalnya, ini selalu ini grup yang lain pun saya cakap juga. Kalian supaya kalian tahu apa namanya tu, Safrina contohnya. Safrina kenal ya? Safrina kan, Safrina Atan. Kan student pensyarah kalian tu kan, itu PhD student saya. Jadi dia PhD dengan saya. Kalau kalian tengok tesisnya, itu chapter 2, chapter 3, dia ada berapa chapter yang negative result. Dianya sudah stres hisapnya. Prof, negatif, tak jadi. Don't worry, saya cakap. Itulah riset. Kalau semua riset itu jadi dapat Nobel Prize semua orang. Kita ini buat riset itu, kita nak membuktikan hipotesis kita. Hipotesisnya adalah, can the magnetic field improve the catalytic activity? Nah, itu kita nak buktikan. Kemudian dia cobalah naik activity-nya. Ulang lagi. Saya tak percaya. Ulang lagi turun. Besok ulang lagi naik. Akhirnya kesimpulannya apa? tak boleh dibuktikan. Dia dah stres. Tulis. Kenapa dia tak boleh dibuktikan? Kenapa dia tak boleh naik? Kenapa dia data dia naik turun. It's okay. Karena kita ni saintis. Ya. Tapi ada satu chapter yang berhasil, itu effect magnetic field on the synthesis of titanium dioxide. Jadi boleh buat titanium dioxide itu yang boleh align. Macam rambut saya ni lurus dia dengan magnetic field. Jadi sebenarnya tidak ada cabarannya, itu adalah macam mana kita itu boleh men-switch ya. Karena semua creativity sebenarnya. Bagi saya tidak ada yang mencabar. Mencabar itu yang paling saya stres itu mal saya ditutup. Itu saya stres. Itu mencabar sekali. Sekarang mal saya pindah ke T05 dengan T02.
Dulu pejabat saya tu di bangunan Institut Ibn Sina. Kalian tahu kan Institut Ibn Sina? Sekarang bulan 9 akan dibuka balik. Jadi cabaran itu yang paling itu yang di luar daripada sains itu cabaran. Di luar dari sains, di luar dari research. Contohnya budget itu di-cut. Wah, itu memang tak ada duit, macam mana nak beli bahan kimia? Itu cabaran. Cabaran bagi saya di luar dari situ. Tapi kalau dalam sainsnya, dalam researchnya itu, saya pikir don't worry lah. Selagi platformnya itu ada, kita buat research. Asal kita rajin, asal kita itu kreatif, don't worry. Yang problemnya, alat rosak, itu cabaran. Makmal terbakar misalnya, itu cabaran. Tak boleh buat apa-apa. Kemudian researchernya sakit, itu memang tak boleh buat apa-apa. Macam mana kalau researchernya sakit? Betul tak? Itu cabaran. Artinya apa yang saya cakap sekarang ini, bahwa cabaran itu sebenarnya itu di luar daripada support system kita buat research. Itu cabarannya. Oleh karena itu, support system yang bagus, yang negara-negara hebat, support system itu bagus. Jadi cabaran untuk buat riset itu tak banyak. Contoh Jepun misalnya, contoh US misalnya, negara-negara maju itu. Saya waktu saya di Jepun tuh, nak beli bensin, nak beli metanol. Saya order sekarang, besok pagi sampai. Karena supplier tuh tiap hari dia datang itu, dia cakap nak beli apa, setiap hari. Order sekarang besok sampai. Kita yang stres jadinya. Kalau di UTM atau di mana, order sekarang 2 bulan lagi baru sampai. Itu cabaran kan? Artinya apa? Cabaran itu di support sistemnya. Kalau semua itu sudah ada, tidak ada cabaran lagi sudah. Kita buat riset lah. Kalian sudah apply-kan semua creativity kalian, scientific method, jalan. Jadi cabaran kita di situ. Di negara-negara yang berkembang ini, cabaran kita itu. Jadi jangan dibandingkan Malaysia dengan Singapura. Singapura itu NUS, National University of Singapore, budget dia, saya pernah diceritakan oleh salah seorang profesor di situ. 5 university, UM, UKM, UPM, USM, kemudian apa lagi? Ada 5 itu kan yang research university yang besar. Itu budget risetnya itu sama dengan Faculty of Engineering, National University of Singapore. Fakulti saja. Saya pun terkejut saya. Mana dia tak ada masalah. Buat riset yang hebat-hebat itu tak ada masalah. Macam unlimited budgetnya. Pada fakulti itu berapa banyak besarannya? Dibandingkan dengan 5 universiti yang top di Malaysia. Dia fakulti saja. Budgetnya hampir sama besar. Makanya kalian kalau pergi ke situ, dekat aja. Nanti kalau sudah tak ada lagi COVID, mainlah ke NUS. Tengok aja kampus dia. Masuk makmalnya kalau boleh. Baru kita baru tahu. Ya, jadi jawabannya adalah cabaran itu sebenarnya kalau kita berpikir ini itu, saya pikir tak ada cabaran sebenarnya. Pandai kreativiti kita. Malah saya pikir cabaran itu saya ganti itu jadi bahasa Inggris cabaran itu apa? Challenge ya. Ya kan? Challenge. Challenge itu malah bagus sebenarnya. Untuk kita jadi kreatif, kita jadi ini. Jadi saya pikir itu positif sebenarnya cabaran. Jika kita jadi kreatif, jadi semakin pintar. Jadi seperti itulah. Ini satu yang saya nak sampaikan. Dah jam 5 ni ya. Kalian tahu Bill Gates Kalian cobalah baca-baca Bill Gates. Dia sangat suka dengan orang pemalas. Orang pemalas, dia sangat suka dengan orang yang pemalas. Kenapa coba? Dia kan, Bill Gates itu bisnisnya kan di software engineering. Software, dia buat software Microsoft dan Anda tengok orang pemalas yang smart itu. Dia karena dia malas, dia nak cari bagaimana jalan untuk jalan yang sesingkat-singkatnya untuk sampai ke tujuan. Karena dia malas jalan. Maksud saya kan? Ada orang yang rajin, wah semangat dia. Dia tak suka itu kalau Bill Gates. Dia sukanya orang yang malas tapi dia smart. Makanya dia buat software itu, macam mana caranya itu menyelesaikan satu pekerjaan misalnya
yang perlu energi 100 misal kalori, tapi dia orang malas tu dia 5. Artinya dia buat idea baru, inovatif. Itu. Orang malas tu biasa smart dan sesuai untuk software engineering. Dan itu sebenarnya sesuai juga untuk saintis. Tapi saintis yang bekerja di mana? Theoretical chemistry contohnya. Itu sesuai. Tapi kalau kalian di organic chemistry, sintesis ini, itu siang malam harus diamal. Tapi kalau yang bagian-bagian itu, dia ada macam-macam dia ingredientnya. Jadi sekarang itu, ya itulah, luaskan. Kesimpulan saya simpel aja. Perspektif kalian tuh kalian luaskan. Ya, jadi bagus juga kita berbual macam ini kan. Artinya sekurang-kurangnya kalian berbual dengan saya, oh ya macam tu, oh macam tu. Ya. Dan ini mungkin tak didapatkan dari buku, tidak. Ini pengalaman, ya pengalaman. Dan ini apa namanya tu, ya saya sebenarnya nak sharing, nak berkenalan dengan kalian itu saja. Tak ada, yang lain-lain tak ada. Jadi nanti kalian kan masih ada 1,5 tahun lagi kan. Ya tahun depan jumpalah kita. Saya masih ada di UTM, kalian kita jumpa. Mungkin saya ajar kalian nanti. Ya. Mungkin saya ajar kalian. Asalkan dengan disuruh ajar yang subjek yang saya malas mengajarnya. Ya, harusnya subjek yang bidang saya. Itu baru semangat saya. Tapi ada subjek yang bukan bidang. Macam ini kan bukan bidang saya. Makanya saya ubah nih, jadi sharing aja. Sepatutnya riset metodologi itu ya seperti itu. Apalah subjek ini, subjek SSCU kan. Bukannya SCCC. Maksudnya umum kan? U itu umum ya? Saya tak tahu. U itu apa maksudnya? Kalau C itu chemistry ya? Dulu SSK namanya. SSK, zaman tahun 2000-an itu, saya mengajar SSK. K itu kimia. Nah, sekarang jadi C, chemistry. Tak tahu kenapa bahasa Melayu. Kalau U mungkin university kok. Umum kan? Subjek university itu kan subjek umum. Jadi seperti itu ya, kurang-kurangnya dengan perbualan ini kalian dah boleh nampak lah ya bahwa kita ini banyak lagi yang saya cakap awal tadi itu, bahwa kita itu mesti tahu apa yang kita tidak tahu. Itu sangat penting di dalam kita sebagai manusia, sebagai student, sebagai researcher, sehingga kita belajar. Dan saya sadar bahwa saya tidak tahu. Banyak kekurangan saya, makanya saya belajar. Sudah belajar pun masih banyak. Semakin kita belajar, semakin banyak kita tidak tahu. Itu filsuf cakap. Semakin belajar, semakin banyak. Jadi ada orang yang merasa tahu dia. Ada Kruger effect namanya. Kruger atau apa? Dia ada teori sekitar 10 tahun lepas. Orang yang cakap dia merasa tahu itu, confidence-nya tinggi. Itu biasanya tahunya sikit. Makanya grafiknya naik. Orang yang tahu sikit tuh dia confidence-nya tinggi. Kalau dia tahu banyak, dia turun confidence-nya. Turun. Nah, itu ilmu dia. Ada dari psikologi macam tuh. Jadi kalian tuh ada merasa orang seluruhnya dia tahu, hebat. Nah, itu tak. Itu tak tahu apa-apa sebenarnya. Dia tahu sikit. Makanya orang yang hebat itu dia tak banyak ini. Dia itu tengok dari segi penampilan dia relax macam itu. Kalau dia tidak tahu, dia cakap tidak tahu. Bukannya dia tidak tahu sikit, dia seakan-akan dia hebat macam itu. Saya tidak tahu katanya. Itu berani dia cakap dia. Itu ilmu tidak tahu itu. Kalau saya ajar ilmu tidak tahu, persarahannya apa pula Prof Hadi cakap ilmu tidak tahu. Tapi filosofi beyond that, ya filosofinya itu apa ilmu tidak tahu itu sangat penting. Oke, ya. Jadi mungkin pukul 5 saya nak pergi nih dengan anak-anak istri saya nih. Pergi jalan. Ya, jadi kalian ini grup terakhir. Lepas itu kita masih ada berapa minggu lagi kan? Berapa minggu lagi ya? Saya pun tak ingat. Modal saya ngajar riset metodologi sudah habis dah. Makanya apa saya nak ajar? Aduh, saya dulu ngajar master riset metodologi itu. Jadi
kalau dulu itu memang riset proposal. Kalian pun ada riset proposal nanti kan? Paham tak apa yang saya ajar introduction cara tulis tu? Paham kan? Jadi macam tu cara nulisnya. Nanti kita akan coba tengok lagi macam mana kriteria riset proposal yang bagus. Kalian tak tahu kan? Nanti kita bincang. Saya buat videonya. Kalau saya ini, biasanya saya buat video tu malam. Malam, saya tak ada orang lagi, baru saya buat. Tapi sudah itu pun sudah sampai ngantuk-ngantuk itu. Okey, ya. Jadi seperti itu. Ada apa-apa nak cakap? Dah jam 5 ini. Ada yang ini, ada yang bertanya lagi, tak ada. Kalau tak kita tutup lah. Tak ada dah, Doktor. Tak ada ya. Sekarang ni kan bulan puasa ni, susah. Saya dari pagi meeting. Dari pagi ada kelas, kemudian meeting. Jadi banyak sangat meeting, hampir setiap hari. Ni besok meeting lagi, setengah hari. Meeting di fakulti, meeting di jabatan TNCPI. Aduh, ilah. Ya itulah tugas kan. Ya, jadi saya pentakbir. Tahu kan kalian pentakbir kan? Bukan hanya pensyarah. Ya, pentakbir. Jadi saya diamanahkan untuk menjadi pengarah institut. Jadi macam-macam masalah dia. Masalah staff lah, masalah peralatan lah, masalah ini. Institut kita itu ramai pesertanya, 72 orang. Itu yang saya nak kontrol. Macam mana hala tujunya. Jadi ya teaching tu sangat itu core business kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang dengan ada jawatan seperti ini tu tak ada masa. Inilah masa kita nak jumpa ni ya. Kalian kalau ada apa-apa kontak saya. Kalian sudah tahu nombor handphone saya kan? Jadi kontak, jangan malu-malu, okey. Dan saya pun pelik juga ya, sifat kita ni orang pemalu tu. Jadi ada rakan saya jadi pensyarah di US, di United States di Amerika. Dia cakap dengan saya, "You kalau jadi pensyarah di Amerika, kalau tak well prepared, mati," kata dia. Studennya tanya terus, kalau tak well prepared, dia tak tahu jawab. Itu student di US tu macam tu. Apalagi di universiti yang agak okey tu, pasti dia angkat tangan. Cuma kalau di UTM, ada yang bertanya, semua senyap. US, pensyarahnya stres. US macam tu, style dia. Makanya rakan saya yang jadi pensyarah di Amerika tu, jangan tak ready. Jangan tak prepare, kata dia. Pasti pertanyaan pasti banyak. Kalau kita ini dia direct dia tanya. Kita sedang bercakap pun dia angkat tangan dia. Tak ada dia panggil doktor, tidak ada panggil encik, panggil nama saya. Hadi katanya. Ada mana dia panggil sir. Paling sir lah paling hormat kan. Tapi dia biasa John panggil nama. Hadi dia panggil nama. Itu mereka lah ya. Tapi ada patutnya yang kita tiru lah ya. Bahwa mereka itu berani. Kalau tak tahu cakap. Tanya. Cuma saya ni ya agak relax di sini. Kalau ditanya, tak ada yang bertanya. Saya relax lah di rumah. Kuliah apa macam tu tadi tu. Ada yang bertanya. Kemudian saya panggil satu-satu. Hilang semua. Video tak di-on-kan. Kemudian waktu saya habis kuliah tu, videonya masih on. Orangnya tak ada. Maknanya dia mungkin dah tidur. Dan tu saya rakam. Dan saya tahu. Nanti saya bagi soalan yang agak susah-susah waktu itu kan. Dia tak boleh jawab, dapat C lah dia kan. Saya ada bukti. Kuliahnya solid state chemistry lagi. Bukannya kuliah yang saya pikir kalau boleh belajar sendiri yang pintar okey. Tapi ini saya pikir tak yakin saya boleh belajar sendiri. Mesti saya explain. Okey ya, macam tu. Mohon maaf saya banyak bercakap karena memang saya dibayar untuk bercakap. Dibayar untuk bercakap, untuk mempengaruhi kalian supaya kalian menjadi orang yang lebih baik. Orang yang mempunyai pandangan yang luas, orang yang very sharp dalam berpandang. Jadi itu. Okey ya. Jadi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera ya. Apalah, tak ada apa-apa lagi lah ya. Tak ada apa-apa, nanti kita jumpa lah di
lain masa, lepas tak ada pandemi, kalian boleh jumpa saya lah ya. Okay? Okay. Ya, okay. Thank you, doktor. Ya, Kasih ya, dah Melbourne. berbuka, Thank you, doktor. Cuba Melbourne nak cakap apa ni? Yang pasal report tu nak buat berapa Terserah panjang ke? kalian. Terserah. Terserah. Saya tak ada limit-limit. Limit-limit tu macam di penjara kita. Terserah aja. Okay, doktor. Thank you. Saya orangnya freedom. Semakin kita itu freedom, semakin harkat manusia itu semakin naik dia. Kalau kita ni tak ada freedom, susah. Saya nak ajar kalian macam tu cara berfikir. Kalau kerja, saya cakap kerja di company Jepun, tak ada freedom. Pagi punch card pukul 8, pukul 5 punch card lagi. Bagus. Buat company sendiri kan, kerja sendiri. Walaupun kita jual pisang goreng misalnya, freedom. Nak buka ini kita happy. Makanya happiness tu tak semuanya boleh kita beli pakai uang. Jadi itu message saya terakhir lah. Jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang harkat martabat kita sebagai manusia itu dimanfaatkan. Freedom, ya, duit penting, tetapi menurut saya tidak yang paling penting. Ada yang lebih penting daripada itu. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, selamat, bye. Ya, selamat berbuka puasa. Oke, bye. Selamat berbuka, Prof. Ya, masih 1 jam 2 jam lagi. Selamat berbazar. Oke, bye. Oke, saya stop.